Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hidayah di Mata Pena. Nah, hari ini dengan narasumber tetap kita Bapak Haji Umar Natuna SAG MPDI selaku Ketua STAI Natuna, kita akan membahas seputar Hari Kebangkitan Nasional, di mana Hari Kebangkitan Nasional itu beberapa hari yang lalu dirayakan atau dilaksanakan. Nah, menurut Bapak, bagaimana momentum Hari Kebangkitan Nasional ini yang harus kita rayakan atau kita membuat perubahan mungkin? Ya, Hari Kebangkitan Nasional itu merupakan salah satu tonggak awal jadi perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan, kan gitu. Jadi dia merupakan momentum awal, tonggak awal sejarah bangsa Indonesia untuk bebas dari penjajah. Oleh sebab itu, kebangkitan nasional itu menjadi penting bagi bangsa Indonesia. Dia menjadi ruh daripada perjuangan-perjuangan berikutnya. Apakah kita mampu melestarikan dan mentransformasikan semangat kebangsaan itu atau kebangkitan itu dalam konteks kekinian, itu menjadi penting, menjadi tantangan kita sekarang ini. Yeah. Nah, untuk konteks kita sekarang ini, kita harus bangkit, bukan hanya dalam rangka mengusir penjajahan secara total di bumi Indonesia, Betul. Ya, tapi juga kita harus bangkit sebagai bangsa, bangkit sebagai negara, bangkit sebagai rakyat Indonesia untuk menuju Indonesia yang maju dan bermartabat. Itu yang harus kita terjemahkan. Betul. Yang harus kita artikulasikan momentum kebangkitan itu dalam konteks kekinian. Nah, kita sekarang ini kondisi bangsa kita itu secara fisik memang sudah terbebas dari penjajah Belanda. Yeah. Namun secara substansi kita masih terjajah, terutama secara kultural. Budaya gitu ya, Pak? Budaya. Kita sebagian besar budaya kita itu adalah budaya kolonial, terutama di dunia birokrasi kita. Itu budaya kita itu bukan budaya melayani, tapi minta dilayani. Itu kolonial dulu seperti itu. Iya kan? Kolonial itu kan minta rakyat tuh melayani dia. Kalau nggak mau dirampas hartanya. Betul. Diambil hartanya, begitu. Yang kedua, dalam konteks ekonomi, kita tuh masih terjajah secara ekonomi. Iya. Kenapa? Karena kita punya potensi, punya komoditas, tapi tidak mensejahterakan rakyat kita, mensejahterakan orang lain, ya kan? Iya. Ya, kita jual emas gelondongan, jual minyak mentah. Yang kita dapat ya apa? Nggak ada nilai tambahnya, ya kan? Artinya kebangkitan di bidang ekonomi itu belum seperti yang diinginkan oleh para pendiri bangsa kita, terutama mereka-mereka yang ingin bangsa Indonesia itu bangkit. Yang ketiga, di bidang ilmu pengetahuan, kita juga masih sangat tertinggal. Bangsa kita itu daya saingnya masih jauh, kalah dengan Vietnam sekarang daya saingnya. Iya. Bisa saing. Kemudian ilmu pengetahuan, kita masih menjadi bangsa yang konsumtif di ilmu pengetahuan. Kapan kita mau bangkit di bidang ilmu pengetahuan? Ya kan? Iya. Semua kurikulum, semua sistem pembelajaran, semua sistem regulasi yang terkait dengan dosen segala macam itu kita adopsi dari luar semua. Tidak berangkat dari semangat kebangsaan kita, semangat keindonesiaan kita. Ini harus kita koreksi sebagai refleksi daripada peringatan Hari Kebangkitan Nasional kita. Jadi menurut Bapak, ada nggak sih perbedaan antara Hari Kebangkitan dulu dan sekarang gitu, perbedaannya? Ya, perbedaan jelas ada, ya kan? Dulu bangsa kita masih terjajah, masih merintis, masih bagaimana kita membangun rasa nasionalisme. Sekarang kita secara formal kita sudah memproklamirkan diri.
ya kan, sudah mendeklirkan diri bangsa yang satu, yaitu berbahasa satu dan seterusnya itu. Cuma dalam konteks kekinian apa yang terjadi? Dalam konteks kekuasaan kita saling menjatuhkan satu sama lain, ya kan? Padahal sebenarnya kita ingin bangkit bersama. Betul. Bukan satu bangkit, satu harus diruntuhkan gitu kan. Yang terjadi sekarang kan begitu. Satu bangkit, satu diruntuhkan. Nah, ini kan sesuatu yang berbeda dengan semangat dulu, ya kan? Berbeda semangat. Dulu kita gotong royong. Sekarang gotong royong harus ada pamrihnya misalnya, harus ada bayarannya, harus ada keuntungan lagi di balik keuntungannya, harus ada konsumsinya. Kalau nggak mau datang, kalau dulu tidak ada kebersamaan gitu. Dulu kan nggak seperti itu, ya kan? Kebersamaannya masih terasa. Ya, pengorbanan kita sekarang ini sangat lemah dalam konteks keindonesiaannya itu. Tadi Bapak singgung tentang ekonomi Indonesia ini, misalnya kayak mengekspor minyak mentah, hanya minyak mentah, emas gelondongan. Nah, itu karena bangsa Indonesia ini tidak bisa memanfaatkannya atau lebih memilih yang cepat aja lah gitu, langsung jual ini aja, jual minyak mentah aja, jual emas gelondongan aja gitu. Ya, karena mental kita mental dijajah, kaum jajahan. Itu kan, jajahan itu yang penting dapat gitu kan. Iya, betul. Yang penting dapat untung gitu kan. Yang penting dapat untung. Padahal mereka lebih banyak untungnya gitu, Pak. Nah, itu. Kita harus terbebas dari mental bangsa yang dijajah di bidang ekonomi, budaya, sains dan ilmu pengetahuan itu. Kita kaya dengan segala potensi, tapi apa yang terjadi? Kekayaan itu tidak menjadi modal dasar kita untuk maju. Itu yang kita prihatinkan. Kalau menurut Bapak, peran pemuda dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional ini apa? Ya, mesti pemuda itu ambil alih segala kelemahan-kelemahan, kerusakan bangsa sekarang ini. Ya, harus ambil alih, harus diberi koreksi secara total dan memberikan alternatif solusi pemikiran. Sehingga bangsa ini bisa terarah kembali dia. Kemana Indonesia ini mau dituju, ya kan? Sekarang kan kita ditanya Indonesia mau kemana? Dari tahun ke tahun ganti presiden begitu juga, ya kan? Utang semakin menumpuk, ya. Yang dijual juga bahan mentah, ya kan? Ya kan? Pendidikan kita nggak maju juga. Rakyat kita masih banyak yang miskin, ketimpangan sosial semakin menganga, orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin sekarang ini. Jadi yang bisa dilakukan pemuda itu apa, Pak? Contoh nyata gerakannya gitu atau aksinya gitu? Melakukan koreksi. Koreksi dan solusi pemikiran. Alternatif sistem apa yang pas di Indonesia ini? Sistem ekonominya, sistem politiknya, ya kan? Sistem sosialnya. Kita dengung-dengungkan sistem demokrasi. Demokrasi apa yang cocok Indonesia? Ya kan? Yang kita terapkan sekarang kan demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu kan tidak cocok untuk Indonesia sekarang ini. Kenapa? Karena Indonesia itu pendidikan rakyatnya, ekonomi rakyatnya masih lemah. Akhirnya terjadi apa? Politik transaksional, politik bayar, ya kan? Siapa banyak duit, siapa yang menang, kan begitu? Ya, seharusnya apa yang harus kita pilih sekarang ini? Demokrasinya apa? Kalau liberal kita belum bisa. Tapi kalau dari pandangan Bapak apa yang cocok nih misalnya untuk Indonesia saat ini? Kita punya dulu demokrasi terpimpin misalnya, demokrasi Pancasila, ya kan? Mestinya demokrasi Pancasila itu yang harus kita rintis, yang harus kita kembangkan. Mungkin saat ini udah terkikis gitu ya, Pak? Demokrasi Pancasila itu demokrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai moral, nilai-nilai ketuhanan, dan nilai-nilai kebangsaan. Kan itu? Iya, betul. Kalau zaman dulu pemuda aksinya apa, Pak? Ya, dulu semua aksi pergerakan kebangsaan itu dimotori oleh pemuda. Bung Tomo itu muda, ya kan? Ya, muda. Ya kan? Bung Tomo, siapa-siapa lagi itu muda-muda semua, ya kan? Gerakan Malari muda, mahasiswa.
Soekarno, Hatta itu muda dulu. Iya. Mereka masih sebagai Hatta itu sebagai mahasiswa dulu dia di Belanda kan. Iya. Muda-muda semua. Nah, sekarang pemuda sekarang ini harus kembali menelusuri jejak peran pemuda yang lalu. Iya. Pemuda yang lalu sudah memberikan kontribusinya bagaimana membangun nasionalisme. Kemudian nasionalisme itu dideklarasikan dalam bentuk Sumpah Pemuda. Iya. Dan diactionkan dalam Gerakan Kemerdekaan Indonesia 1945. Terjadilah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian pemuda melakukan koreksi tahun 74 Gerakan Malari. Kemudian 98 pemuda dan mahasiswa menggerakkan lagi reformasi dan seterusnya. Berarti peran pemuda itu sangat berpengaruh dalam Hari Kebangkitan ini kan, Pak? Jelas, nggak ada pemuda yang nggak bergerak. Ya, betul. Tapi untuk pemuda-pemuda sekarang nih mungkin nggak semuanya, tapi sebagian udah terkikis karena perkembangan zaman yang sangat maju, teknologi yang semakin canggih. Nah, itu bagaimana mengantisipasinya, Pak? Menggerakkan kembali jiwa-jiwa pemuda seperti pemuda zaman dahulu. Ya, pemuda sekarang ini kan berada di zona comfort zone, zona nyaman. Iya. Ya kan? Serba ada sekarang. Mau makan apa aja ada, mau ini ada, segala macam ada, ya kan? Fasilitas ada. Dia berada di comfort zone. Ciri orang yang berada di comfort zone, di zona nyaman itu biasanya dia kurang peduli, kurang kritis terhadap apa yang dirasakan orang lain. Dia baru masa peduli dan kritis manakala itu terimbas pada individunya. Iya, betul. Kan begitu, ya kan? Betul, Pak. Nah, itu. Oleh sebab itu, nasionalisme itu adalah semangat kebersamaan untuk maju bersama, ya kan? Itu yang harus ditanamkan. Maju bersama, mati bersama. Iya, betul. Ya kan? Nah, kita maju bersama, mati bersama tak mau kan gitu. Iya. Nah, ini artinya berjuang tidak mau, tapi menikmati mau, kan gitu. Iya. Sekarang itu yang harus kita revitalisasi kembali semangat nasionalisme, kebangkitan nasional itu dalam konteks kekinian. Jadi sekarang yang bisa dilakukan pemuda yang gerakan yang secepatnya lah, maksudnya dihadapkan dengan hal-hal tersebut yang saat ini dibutuhkan Indonesia itu seperti apa, Pak? Ya, pertama dia harus melakukan istilahnya itu audit dirinya dalam konteks Indonesia. Pemuda sekarang itu dalam konteks Indonesiaan dia berada dalam posisi sebagai apa? Iya. Ya kan, dalam kondisi yang harus berperan bagaimana dan seterusnya. Kalau dia dah tahu posisinya, dia adalah orang yang strategis, orang yang penting, orang yang sangat diperlukan, maka langkah berikutnya adalah dia melakukan redefinisi tentang persoalan yang ada. Persoalan bangsa sekarang ini sesungguhnya apa? Kita perang sekarang ini perang dengan apa? Kita jihad sekarang ini jihad untuk bidang apa? Iya. Itu harus dilakukan redefinisi tentang masalah yang ada di bangsa Indonesia. Jadi peran orang tua dalam mendidik anak-anak saat ini gimana, Pak? Ya, orang tua kan memberikan yang di zaman yang seperti ini gitu caranya. Ya, caranya memberi keteladanan, ya kan, memberi contoh, ya kan? Iya. Tidak lagi bisa memberi kata-kata. Betul. Ya kan? Betul. Karena pemuda sekarang, anak-anak sekarang ini kalau kata-kata informasi itu dia lebih cepat dari orang tua dapatnya. Betul. Ya kan? Iya. Maka orang tua sekarang ini harus memberi contoh teladan terhadap sikap nasionalisme, kebangkitan itu dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai closing statement kali ini, Pak, di part Hari Kebangkitan Nasional, di momentum Hari Kebangkitan Nasional ini, apa harapan Bapak ke depannya? Ya. Mungkin untuk pemuda Indonesia, terkhusus untuk pemuda Natuna gitu, Pak. Ya, untuk pemuda, karena
ekspektasi masyarakat, harapan masyarakat itu sudah tertumpu kepada pemuda. Iya. Oleh sebab itu pemuda tidak boleh mengelakkan lagi dari tumpuan itu. Dia harus ambil peran, ya kan? Untuk Natuna, pemuda itu harus bangkit. Karena Natuna itu semakin hari semakin berkembang. Natuna itu semakin hari semakin beragam, ya. Dan harapan masyarakat itu semakin hari semakin tinggi. Oleh sebab itu kalau pemudanya tidak berperan, maka masyarakat nanti akan kehilangan arah nanti. Bagaimana ke depannya? Karena pemuda itu yang punya visi ke depan sebenarnya. Oleh sebab itu pemuda Natuna harus bangkit. Pertama, bagaimana kita mengisi Natuna ini dengan kebaikan-kebaikan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, ya kan? Yang kedua, bagaimana kita mengembangkan potensi Natuna ini. Jangan hanya kita menjual komoditas bahan mentah seperti jual pasir sekarang ini tanpa diolah, ya kan? Kan nilai tambahnya nggak ada. Yang ada kerusakan lingkungan. Yang ketiga, memberikan solusi-solusi pemikiran terhadap bagaimana pembangunan ke depan, pendekatan pembangunan kita. Apakah pembangunan kita itu masih berorientasi pertumbuhan atau perkembangan, atau berorientasi pada nilai-nilai agama dan moral. Sehingga nilai-nilai agama dan moral itu bukan hanya berada dalam bilik-bilik kecil, ketika ada di mihrab masjid, ketika ada di kelenteng, ketika ada di vihara. Di luar itu orang tidak lagi bicara moral dan bicara agama. Saya kira itu peran pemuda. Terima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pandangan, pendapat, dan sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.